Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya dan selamat mendengarkan. Ratna dan Diana sudah bersahabat sejak mereka duduk di bangku SMA. Mereka memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Ratna masih mempunyai orang tua lengkap, sedangkan Diana tidak. Menurut cerita yang ia dengar, ayah dan ibunya berpisah saat Diana berusia 3 tahun, sehingga ibunya harus membesarkannya sendirian. Sekarang mereka sudah berusia sekitar 30 tahun. Diana sudah berhasil membangun usaha bajunya hingga besar. Sekarang dia mempunyai 10 cabang toko baju di kota-kota besar. Karena masa kelam ibunya membuat Diana belum menikah sampai sekarang. Dia takut bernasib sama dengan ibunya. Sebenarnya sudah ada 2 orang yang mencoba melamarnya. Waktu itu dia datang bersama Rian. Kenalannya waktu kuliah. Mereka sudah saling suka dan berencana menikah. Namun malamnya setelah Rian bertemu dengan ibunya, Diana berubah pikiran. "Kamu yakin ingin menikah dengan Rian? Apa kamu tidak takut bernasib sama seperti ibu?" Ibunya mengajak berbicara empat mata dengan Diana waktu itu. "Memangnya kenapa ibu dan ayah harus berpisah?" ucap Diana menangis. Dia belum tahu apa yang membuat ibunya bicara seperti itu. "Mungkin sudah saatnya kamu tahu. Dulu ayah direbut sama perempuan lain sehingga dia meninggalkan ibu dan kamu sendirian. Sejak itu ibu tahu bahwa semua laki-laki tidak ada yang baik. Mereka selalu memikirkan nafsunya saja." Mendengar hal itu, Diana pun diam. Apakah yang ibu katakan itu benar? Diana yang baru awam mengenal percintaan mencoba tidak menggubrisnya. Dia masih berhubungan dengan Rian. Seiring berjalannya waktu, Diana seperti mengamini ucapan ibunya. Semua itu karena dia melihat Rian selingkuh. Dia melihat dengan kedua matanya sendiri. Dan sejak saat itu dia tidak mau kenal dengan laki-laki lagi. Bahkan yang datang mencoba melamarnya ia tetap tidak mau. Diana memilih fokus mengembangkan usahanya. Ketika berada di toko dan sibuk menghitung pemasukan, Diana dikagetkan dengan kedatangan Ratna. Temannya itu datang dengan anaknya yang berusia 1 tahun. "Apa kabar, Nah? Sudah lama kita gak ketemu." Ratna memeluk Diana erat-erat. Ya, seperti itulah yang dikatakan. Mereka memang sudah lama tidak bertemu, mungkin hampir 5 tahunan. Terakhir kali mereka bertemu saat acara pernikahan Ratna. Ratna menikah dengan seorang pengusaha batu bara sehingga setelah menikah dia harus ikut suaminya merantau ke Kalimantan. Sejak saat itulah mereka jarang ketemu. Mereka hanya berkomunikasi lewat telepon. Namun komunikasi mereka terputus karena nomor HP milik Diana hilang, sehingga semua kontak teman-temannya hilang, begitu juga dengan nomor sahabatnya itu. "Kamu itu sulit sekali dihubungi. Apa nomor kamu ganti?" tanya Ratna dengan muka sebal. "Iya, nomorku hilang. Aku gak sempat memberitahu semuanya, bahkan kamu juga. Karena ketika aku pasang nomor baru, semua kontak hilang. Maaf ya, Rat." Diana meminta maaf karena merasa bersalah. "Oh, pantesan. Setiap aku telepon nomornya gak aktif. Aku kira aku ada salah sampai-sampai kamu blokir nomorku. Ternyata nomormu hilang." Ratna tertawa karena teringat ketakutannya waktu itu. Usai ngobrol dan menanyakan perihal kabar, Diana mengajak Ratna mengelilingi toko bajunya. Kebetulan saat itu dia berada di toko pusat yang mana semua bajunya sangat lengkap. Ratna sampai terkagum-kagum dengan kegigihan Diana. Iya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar ibumu, Nah?" ucap Ratna yang teringat dengan ibunya Diana menanyakan keadaannya. "Masih sendiri seperti biasa, Rat. Tapi beberapa hari yang lalu dia akhirnya mau cerita tentang ayah. Dia cerita kalau ternyata dulu ayahku diambil oleh perempuan lain." "Maksudmu pelakor begitu?" Ratna kaget sekaligus penasaran. "Iya, sepertinya luka yang ibu derita itu belum sembuh dan dia masih merasakan sampai sekarang," ucap Diana memasang wajah sedih setelah menjelaskan keadaan ibunya. "Mungkin kita perlu mencari tahu siapa pelakornya dan kita balaskan dendam ibumu, Nah, supaya bisa lega dan gak sakit lagi."
Ratna pun ikut menjadi kesal. Dia mengajak Diana mencari pelakunya dengan semangat yang berapi-api. Tapi Rat, ibu belum memberitahu siapa ayahku dan siapa perempuan yang mengambilnya. Diana menggeleng. Ajakan Ratna tentu akan sangat sulit dilakukan melihat tak ada informasi yang mendalam terkait pelakor yang mengambil ayahnya. Diana malah menjadi sedih karena tidak ingin terlalu berlarut. Dia mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar ayah dan ibunya Ratna. Ayah ibuku sehat, Nah. Mereka sebenarnya masih sering bolak-balik ke sini. Ratna bercerita sambil senyum-senyum sendiri. Loh, kenapa nggak mampir? Siapa tahu aku bisa membawakan baju buat mereka. Mungkin mereka nggak tahu kalau toko-toko baju besar ini milikmu, makanya mereka nggak mampir. Ratna mencoba menebak alasan orang tuanya tidak pernah mampir ke toko baju temannya itu. Ratna, toko besar apa yang kamu maksud? Lihat, masih kecil ini. Jawab Diana sambil menepuk jidatnya. Nah, bagaimana kalau kita balaskan dendam ibumu? Kita cari bareng-bareng. Ujar Ratna yang membuat Diana terkejut karena temannya membahas hal itu lagi. Kita balas dengan cara apa, Rat? Kita bunuh. Nanti malah kita yang kena batunya. Bisa-bisa kita dipenjara. Diana menggeleng tidak setuju. Diana. Kita pakai cara lain. Kita bunuh orang itu tanpa menyentuhnya. Usul Ratna membuat mata Diana membelalak. Bagaimana caranya, Rat? Memangnya bisa? Diana menggaruk-garuk kepalanya karena kebingungan. Ya bisa, kita santet aja. Nanti kalau ibumu memberitahunya, langsung hubungi aku. Biar aku kirim santet buat orang sialan itu. Pintar Ratna dengan wajah memerah karena marah. Diana akhirnya membalas dengan anggukan. Ketika sore hari tiba, Ratna pamit pulang. Diana pun membawakan 2 baju dari tokonya. Ratna sempat menolak, tetapi dia terus memaksanya. Dan akhirnya mau tidak mau baju itu Ratna bawa pulang. Malamnya Diana masih memikirkan saran dari Ratna soal santet. Karena kalau dipikir-pikir memang ada benarnya juga. Dengan santet seseorang bisa membunuh tanpa harus menyentuh. Selain itu dia tidak akan dikenai hukuman karena tak ada buktinya. Singkat cerita 2 minggu setelah kedatangan Ratna, toko baju Diana terbakar. Entah mengapa keempat tokonya yang berada di kota-kota berbeda terbakar secara bersamaan. Menurut saksi mata yang ada di sana karena konsleting. Mendengar kabar itu Diana sempat pingsan berkali-kali. Dia seperti tidak percaya dengan menganggap kabar itu bagai mimpi buruk belaka. Namun kenyataannya memang begitu. Diana mencoba bisa menerima musibah yang ia alami. Saat tenaganya bisa terkumpul kembali, Diana pun mencoba menghubungi orang kepercayaannya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Orang kepercayaannya itu juga tidak tahu. Sebelum pulang kamu sudah cek semua? Tanya Diana yang sedang berusaha melawan getirnya waktu itu. Sudah bos, aku yakin semua listrik sudah aku matikan. Jawab orang kepercayaannya dengan penuh keyakinan. Suaranya pun juga seperti mengandung kesedihan yang teramat mendalam. Terus baju-bajunya gimana? Apa semuanya hangus? Mendengar pertanyaan dari Diana, orang tersebut diam agak lama. Diana menunggu sampai kurang lebih 10 menitan. Barulah orang itu mau bercerita. Maaf bos, tadi aku sudah berusaha. Namun apinya sudah besar, sehingga aku hanya bisa menyelamatkan 2-3 saja. Dan sisanya terbakar hangus. Diana kembali diserang dengan kesedihan yang teramat mengerikan. Lagi-lagi tubuhnya mendadak lemas. Sampai-sampai telepon yang dia genggam pun terjatuh. Padahal telepon itu masih tersambung dengan orang kepercayaannya. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Diana mencoba pulih dari rasa sakitnya. Dia kumpulkan baju-baju yang bisa diselamatkan dan membawanya ke toko pusat. Karena tidak ada modal lagi, terpaksa dia hanya bisa menjalankan satu tokonya saja. Diana sibuk menata baju-bajunya di toko karena ketambahan dari toko yang terbakar beberapa hari yang lalu. Di tengah-tengah kesibukan menata dan mendesain tokonya, Ratna pun menelpon. Kemarin waktu aku lihat berita, ada 4 toko baju terbakar. Apa itu tokomu? Tanya Ratna ketika teleponnya tersambung. Suaranya terdengar panik. Iya, itu tokoku, Rat. Memang sampai masuk berita ya? Diana tidak menyangka karena kebakaran tokonya sampai masuk berita. Ya iyalah, malah seharian itu beritanya tokomu semua. Ratna yang melihat dan mendengar langsung dari Diana pun ikut bersedih.
Dia menanyakan keadaan temannya itu. Diana pun menjelaskan kalau dia harus mulai dari nol lagi karena untuk membuka toko lagi memerlukan modal yang banyak. Aku ada satu rumah kosong nah, halamannya cukup luas. Kamu bisa pakai untuk jualan kalau semisalnya satu tokonya tidak cukup. Ratna yang merasa kasihan dengan Diana berniat meminjamkan rumahnya yang beberapa tahun belakangan kosong. Sewanya mahal gak, Rat? Kalau mahal-mahal aku gak berani, belum ada modal lagi. Tanya Diana dengan raut wajah yang sedih. Gak usah nyewa nah, kamu pakai saja dulu, nanti aku kirimi uang buat kamu modal lagi. Rat, gak usah ngirimin uang, aku masih ada uang walaupun sedikit. Enggak nah, toko bajumu itu sudah terkenal, jadi sayang banget kalau jenis bajunya hanya itu-itu saja. Pokoknya nanti siang aku kirim 10 juta, kamu gak perlu bingung mikir caranya mengembalikan. Rat, terima kasih ya Rat. Diana menjadi terharu dengan kebaikan Ratna. Kalau kamu datang bilang saja aku temannya Ratna. Pak Soleh sudah aku telepon, jadi dia sudah tahu. Usai membereskan dan mendesain tokonya, Diana berencana mendatangi rumah yang Ratna tawarkan. Dia ingin melihat dulu bentuk rumahnya untuk menentukan konsep ruangannya. Ketika sampai di sana, Pak Soleh sudah menunggu di depan. Dia mempersilahkan Diana untuk masuk dan melihat-lihat bentuk ruangannya. Ruangannya sangat luas, apalagi ruang tamunya. Baru beberapa menit dia mengamati, Diana sudah dapat menentukan konsep ruangan dan penataannya. Diana berencana meletakkan gantungan bajunya di ruang tengah. Setelah itu, stok-stok lain akan dia letakkan di lemari yang kebetulan di sana ada juga. Karena luas dan dia sedikit terbantu. Mungkin sebagian baju yang tidak cukup di toko akan dia bawa ke sini. Keesokan harinya Diana membawa baju-bajunya ke rumah Ratna. Dia tata semua barangnya sendirian sesuai konsep kemarin. Dia menata hampir kurang lebih 30 menit dan ternyata sesuai dengan yang dia inginkan. Saat semuanya sudah beres, Diana memutuskan untuk mulai berjualan lagi. Sudah hampir 1 bulan dia tidak berjualan karena masih trauma. Sehingga beberapa pelanggan memang memilih toko lain dan hal itulah yang membuat Diana benar-benar harus memulai dari nol lagi. Hari pertama berjualan baju setelah lama libur, tokonya sangat sepi. Tidak ada pembeli sama sekali. Diana tampak sedih. Padahal biasanya setiap hari minimal ada 10 pembeli dan belinya 2-5 baju. Mungkin pada belum tahu ya kalau tokonya sudah buka lagi. Batin Diana sambil membagikan informasi ke beberapa nomor pelanggannya. Siapa tahu dengan cara itu pelanggannya datang lagi ke tokonya. Singkat cerita sudah hampir 1 minggu lamanya toko buka namun belum ada pembeli. Diana semakin kalut dalam kesedihan. Meskipun demikian, dia tetap berusaha menghubungi pelanggan-pelanggannya dulu. Namun tetap saja tak ada balasan dari mereka. Diana pun hanya bisa pasrah sambil memandangi baju dagangannya. Ketika sedang melamun, tiba-tiba pintu tokonya terbuka. Pelanggan lamanya datang. Usianya sudah lumayan tua, sekitar 58 tahun. Namanya Bu Iem. Biasanya baju-baju yang ia beli nantinya akan dijual lagi. Dari tadi aku perhatiin kamu diam saja. Apa sepi hari ini? Tanya Bu Iem sambil memilah-milah baju. Iya Bu, sudah hampir 1 minggu toko ini sepi. Jawab Diana dengan raut wajah yang sedih. Gara-gara habis kebakaran itu? Iya Bu, sebenarnya setelah kebakaran banyak pelanggan yang telepon. Tapi aku tolak karena masih trauma. Selain itu, aku juga libur hampir 1 bulan lebih Bu. Bu Iem yang sudah selesai memilah baju mengajak Diana duduk untuk membicarakan sesuatu. Melihat gelagat pelanggannya yang tampak serius, Diana malah jadi penasaran. Ia pun ikut duduk di samping Bu Iem. Ada apa sih Bu? Tanya Diana penasaran. Sebenarnya selain jualan baju, saya ini dukun. Kalau kamu mau, aku bisa membantumu laris lagi. Caranya gampang, kamu gak perlu nunggu 1 bulan, cukup 1 hari. Kata Bu Iem yang membuat Diana terperangah. Caranya gimana Bu? Pakai pesugihan. Sudah banyak pasien saya yang sukses pakai itu. Bu Iem pun menunjukkan beberapa foto pasiennya. Kebanyakan dari mereka adalah pengusaha-pengusaha. Bukannya pesugihan itu pakai tumbal ya Bu? Aku takut kalau keluargaku sendiri yang akan jadi tumbalnya. Diana menggeleng tidak setuju. Bu Iem merasa gemas dengan Diana. Dia pun menjelaskan lagi. Tumbal pesugihan itu ada 2. Pertama bisa pakai nyawa manusia. Yang kedua bisa pakai hewan. Kalau pakai nyawa manusia, kamu bisa menumbalkan siapa saja selain keluarga. Jadi gak perlu takut.
Bedanya apa, Bu? Tanya Diana sambil menggaruk kepala. Kalau pakai hewan hasilnya lumayan, tapi kalau pakai manusia akan jauh lebih banyak daripada memakai hewan. Kini keteguhan hati Diana mulai goyah. Dia mulai tertarik dengan ajakan dan rayuan Bu Iem. Kalau mencoba dulu gak ada salahnya kan? Ucap batinnya kala itu. Dan setelah berpikir lagi, akhirnya Diana mau mencobanya. Nah, begitu dong. Aku jamin bakal berhasil. Kalau gagal, aku akan kembalikan uang yang kamu gunakan untuk tumbal, ujar Bu Iem. Setelah saling sepakat, Bu Iem mengajak Diana ke rumahnya. Diana langsung menurut. Dia pun menutup tokonya dan berangkat mengikuti kemana Bu Iem pergi. Diana pun terkejut karena sudah hampir 2 jam dia mengikuti di mana motor Bu Iem melaju. Barulah Diana berhenti di daerah yang kanan kirinya masih dipenuhi pohon-pohon besar. Diana seketika mengedarkan pandangannya. Dia melihat ada pohon beringin dan bambu yang tumbuh berceceran. Bu Iem mengajak Diana masuk. Dia berjalan mengikuti pelanggannya itu dari belakang. Untuk tumbalnya, kita pakai 1 ekor kambing dulu, karena di sini nggak ada pasar hewan. Kita pakai kambing yang ada di belakang rumah. Bu Iem menjelaskan sambil menunjuk bagian belakang rumahnya. Diana menengok ke tempat yang Bu Iem tunjuk tadi. Dia tidak melihat apa-apa dan hanya mendengar suara kambing. Berapa harganya, Bu? Tanya Diana yang sudah tahu maksud dari perkataan Bu Iem. Murah, 3 juta saja. Diana terdiam sebentar. Dia memikirkan cara mendapatkan uang sebanyak itu. Sejak tokonya tutup, dia tidak pernah memegang uang banyak. Paling hanya ratusan ribu. Bagaimana? Setuju kan? Tanya Bu Iem tidak sabar. Sebentar, Bu. Jawab Diana yang masih memutar otak untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Ketika sedang sibuk berpikir, tiba-tiba dia teringat uang yang Ratna kirimkan. Mungkin aku bisa pakai uang itu dulu, gumam Diana sambil mengeluarkan uang dari dompetnya. Dia hitung terlebih dahulu uangnya. Uangnya masih utuh karena dia belum menggunakannya sama sekali. Dia ambil 3 juta dari dompetnya itu lalu ia serahkan kepada Bu Iem. Bu Iem langsung mengeluarkan loyang kuning dan bunga mawar. Dia pun mulai melakukan ritualnya. Dan selama ritual, Diana hanya menyimaknya sambil terheran-heran. Kamu tempel janur kuning ini di dinding tokomu. Besok aku yakin tokomu akan banyak pembeli. Usai melakukan ritual, Bu Iem menyerahkan janur kuning yang ia ambil dari loyang, dan Diana hanya menurut saja. Sepulangnya dari rumah Bu Iem, Diana pun menempelkan janur itu di salah satu dinding tokonya. Saat menempelkan janur itu, dia terus bertanya-tanya manfaat dari janur itu, dan apakah yang Bu Iem katakan itu benar. Keesokan harinya betapa terkejutnya Diana. Ketika dia sampai di depan tokonya, dia melihat sudah ada puluhan pembeli sedang mengantri di sana, padahal tokonya belum buka. Kok bisa seperti itu ya? Gimana cara kerjanya janur itu? Diana membatin sambil menggelengkan kepala. Kok baru buka? Aku sudah menunggu dari tadi. Ayo buruan buka tokonya, pinta salah satu pembeli yang sudah mengantri di sana. Diana mengangguk lalu buru-buru membuka tokonya. Para pembeli itu pun berebut masuk, sampai-sampai Diana terhimpit dan hampir saja pingsan karena sesak nafas. Dia hanya bisa bengong melihat tokonya dipenuhi pembeli, padahal sudah hampir 1 minggu tokonya sepi. Namun tiba-tiba menjadi ramai seperti ini. Dia pun melirik ke janur yang kemarin ia tempelkan. Kalau beneran gara-gara janur itu, berarti apa yang Bu Iem katakan benar, gumam Diana keheranan. Tidak berselang lama, para pembeli itu pun mengantri di depan kasir. Diana buru-buru melayani mereka. Hebatnya lagi, mereka membeli tidak hanya 1 produk saja. Usai rombongan itu pergi, datang lagi rombongan kedua. Mereka juga memborong baju-baju miliknya. Hari itu belum sampai jam 12, baju-baju yang ada di tokonya pun habis. Diana pun tampak bahagia dan senang. Dia pun mulai menyusun rencana untuk membeli baju-baju lagi untuk dagang ke depannya. Dia butuh dana yang lebih besar. Uang yang Ratna berikan masih sekitar 7 jutaan. Mungkin uang itu cukup untuk menambah dagangannya yang akan dia beli. Siapa tahu semakin banyak baju dagangannya, maka semakin tambah pula penghasilannya. Diana mulai membelanjakan uang itu. Baju-baju yang menurutnya laku dia beli semua dari pabriknya langsung. Pabriknya sampai terkejut karena Diana membeli baju lebih banyak daripada biasanya. Besoknya lagi-lagi baju yang ia beli kemarin sudah ludes oleh para pembeli.
Bahkan ada yang memesan baju untuk besok harinya. Diana pun kelabakan meladeni semua pembelinya itu. Diana pun mulai tergiur dengan kesuksesan yang sangat cepat dan menggiurkan. Keinginannya bertambah lebih banyak. Dan kali ini ingin memiliki toko baju baru lagi. Tetapi dia tidak punya modal yang lebih. Di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba Ratna menelpon. Temannya itu menanyakan kabarnya. Diana pun langsung menceritakan perkembangan tokonya yang begitu pesat. Ratna senang mendengar cerita itu. Bahkan dia meminta Diana untuk mengembangkan lagi tokonya. "Aku gak punya modal untuk buka toko lagi, Rat," jawabnya terdengar sedih. "Memangnya kamu butuh berapa? Aku kirimin ya," suruh Ratna tanpa dikomando. "Enggak, Rat, enggak. Aku sudah banyak merepotkanmu. Kemarin saja uangnya belum aku kembalikan." Diana menolak temannya itu karena merasa tidak enak, meskipun sejujurnya dia juga butuh. Ratna seketika menutup teleponnya. Diam-diam dia mengirimkan uang pada Diana sekitar 50 juta. Tentu saja transferan itu membuatnya terkejut sampai tidak percaya. "Ratna, jangan mengacau kamu. Uang sebanyak itu bagaimana aku bisa kembalikan dalam waktu dekat-dekat ini?" protes Diana saat dia menelpon Ratna. "Sudah, kamu pakai dulu saja. Masalah bayarnya gampang, nah." Diana pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia membuka toko satu lagi yang masih berada di satu kota. Sehingga saat ini dia punya 3 toko sekaligus. Satu toko utama dan yang lainnya adalah cabang. Ketika semakin besar usahanya, Bu Iem datang. Dia datang sambil membusungkan dadanya karena merasa sudah berhasil membuat Diana sukses lagi. "Masih gak percaya denganku?" tanya Bu Iem sambil tertawa. Diana akhirnya mau mengakui kalau dia mulai percaya dengan Bu Iem. Berkat janur kuning di toko itu menjadi ramai. Tidak berhenti sampai di situ saja. Bu Iem kembali meminta tumbal karena waktunya hampir habis. Mau tidak mau Diana pun menyanggupi. Kali ini tidak tanggung-tanggung, menumbalkan seekor sapi besar yang harganya sekitar 35 juta. Sapi itu didapat dari saudaranya Bu Iem. Usai melakukan ritual seperti biasa, Diana diberi 3 janur kuning sekaligus. Janur-janur itu nantinya akan dipasang di 3 toko yang berbeda. Diana pulang dengan bayangan dan harapan yang sangat begitu besar. Namun 1 minggu kemudian Diana punya pesaing baru. Dia kenal orang itu karena masih berteman dengan ibunya. Kedatangan orang itu membuatnya begitu kesal. Dia pun mencari tahu apa yang orang itu jual. Dan betapa terkejutnya dia saat orang suruhannya melihat diskon yang diberikan oleh pesaingnya itu. Toko yang baru itu berani membuat diskon sampai 50%. Gila, bagaimana dia berani sekali? Padahal dulu aku buka saja hanya memberi 35%, itu pun labanya sedikit. Gerutu Diana pada orang suruhannya itu. Diana yang sudah tidak tahan mencoba menghampiri pesaing barunya itu. Amarahnya sudah berkobar-kobar. Dia ingin mengajari kesopanan pada orang itu. Kamu tahu nggak? Sudah ada toko baju di depan sana. Kenapa kok malah buka di sini?" ujar Diana dengan nada tinggi. "Loh, memangnya kenapa? Nggak boleh?" Bukannya merasa bersalah, pesaing itu malah seperti menantang. "Kalau kamu tahu sopan santun, berarti kamu sudah tahu jawaban sendiri," ucap Diana. Diana hampir saja memukul wajah pesaingnya itu. Namun untung saja ada 2 pembeli yang memisahkannya. Diana yang malu langsung pulang dengan wajah tertunduk. Semenjak pesaingnya jualan, tokonya malah kian sepi. Diana menjadi kesal karena terlihat beberapa pelanggannya memilih masuk ke toko pemilik pesaingnya ketimbang tokonya sendiri. Antriannya sangat panjang, hampir berbeda di toko depannya. Seharian itu dia hanya melihat dari balik jendela meja kasir orang-orang yang sedang mengantri di depan tokonya. Setelah rombongan hilang, pesaing itu tiba-tiba mendatangi tokonya. Dia tampak ingin mengejek toko milik Diana. "Sudah pasti pelangganmu itu ke tempatku. Tokomu saja bau seperti ini," ujarnya sambil tertawa dan mengejek lagi. Diana sudah tidak sabar. Dia pun langsung mengusir pesaingnya itu keluar. Diana masih memikirkan perkataan pesaingnya soal bajunya yang bau. Diana masih tidak percaya karena selama ini tokonya dia beri pengharum ruangan. Mungkin dia hanya ingin menjatuhkan aku saja. Batinnya begitu kesal. Namun saat Diana di rumah, beberapa tetangganya menegur dan mengatakan kalau tokonya bau busuk. "Memangnya bau apa?" tanyanya penasaran. "Seperti bau daging yang sudah busuk." Rasa kesal dan amarah kini kian memuncak. Dia pun mendatangi Bu Iem dan menanyakan apa yang terjadi pada tokonya.
Pesaing barumu itu pakai tanah kuburan untuk menutup usahamu. Makanya setiap ada orang mau ke sana, baunya sangat busuk. Ujar Bu Iem menerawang. Sialan itu orang. Tolong Bu, beri dia pelajaran. Bikin tokonya bangkrut. Pinta Diana sambil memberikan uang sebesar 5 juta rupiah kepada Bu Iem. Dan Bu Iem langsung menjalankan permintaannya. Kali ini Diana lebih percaya diri saat berhadapan dengan pesaingnya itu. Pesaingnya itu masih berlagak sombong dan mengejeknya. Hal itu dikarenakan toko miliknya masih sepi. Kalau kalah saing mending tutup saja daripada jualan yang gak ada yang beli. Ejek pesaingnya. Kita lihat saja siapa yang akan tutup duluan. Balas Diana tidak mau kalah. Ternyata Bu Iem menepati janjinya. Tokonya mendadak ramai lagi. Diana tampak sangat bahagia apalagi saat melihat toko pesaingnya menjadi sepi. Beberapa pelanggan sempat merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan tetangganya. Iya, nggak apa-apa. Mungkin bau dari got. Jawab Diana yang sudah tahu alasan kenapa tokonya bau busuk. Dia terpaksa berbohong karena agar tidak dicurigai oleh para pelanggannya. Kali ini tokonya tutup lebih duluan ketimbang toko pesaingnya. Diana sengaja lewat depan toko pesaingnya itu. Tentu saja dengan tujuan mengejek. Pesaingnya itu tampak begitu kesal. Keesokan harinya Bu Iem datang ke tokonya. Dia menanyakan kabar toko pesaingnya. Diana pun menceritakan kalau tokonya semakin sepi dan semua pembeli malah pindah ke tokonya. Tidak lama lagi pasti mereka akan bangkrut. Ujar Bu Iem dengan suara penuh keyakinan. Diana pun hanya mengangguk. Pada sore harinya Ratna menelpon. Dia menanyakan soal pelakor yang merebut ayahnya. Diana yang disibukkan dengan tokonya tidak sempat mencari tahu siapa pelakunya. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku kira kamu sudah tahu siapa pelakunya. Mending urus toko dulu saja ya, Nah. Baru kalau longgar, kamu bisa mencari tahu. Aku benar-benar gemas dan kepikiran sampai sekarang. Rasa-rasanya aku ingin mengirimi santet supaya dia kapok. Ya Rat, aku juga begitu. Tapi aku lagi sibuk ngurus toko supaya bisa besar seperti dulu. Santai aja Nah, itu lebih penting ketimbang mikirin pelakor sialan itu. Tapi Rat, ada satu orang yang aku curigai. Dia adalah pesaingku sendiri. Dia baru saja buka toko baju persis di depan tokoku. Dia juga tahu masalah keluargaku. Apa jangan-jangan pelakornya dia ya? Diana bercerita dugaannya kepada Ratna. Ya bisa jadi Nah. Kenapa coba dia pakai membuka toko baju di depan tokomu kalau nggak ada maksud lain? Nah itu Rat, perlu kita selidiki. Aku akan coba tanya ibuku dulu supaya semuanya jelas. Sesuai janji yang Bu Iem katakan, akhirnya pesaingnya itu gulung tikar. Diana jingkrak-jingkrak melihat dia menutup tokonya. Diana dengan bangga dan penuh kesombongan berdiri di depan tokonya. Selamat ya, ejek Diana sambil tertawa penuh kemenangan. Sialan, awas saja kamu, nanti akan aku balas semua ini, ucapnya sebelum pergi dari sana. Diana merasa senang karena sudah tidak ada saingan lagi. Tokonya kian hari kian ramai. Kini sudah ada 4 toko yang dia buka. Namun saat uang yang ia gunakan untuk membuka toko lagi, ibunya jatuh sakit. Karena parah, ibunya harus dibawa ke IGD. Diana menangis sepanjang perjalanan membawa ibunya ke rumah sakit. Diana pun tidak bisa menemani ibunya sampai ke ruangan karena harus mendapatkan perawatan khusus dari tim medis. Terpaksa Diana pun harus menunggu di depan ruangan. Selama menunggu, Diana terus saja menangis. Dan tidak berselang lama perawat yang menangani ibunya pun keluar. Bagaimana Sus? Apa ibu saya baik-baik saja? Tanya Diana langsung menyerang perawat itu dengan berbagai pertanyaan. Begini Mbak, kami akan melakukan penanganan kalau sudah selesai administrasinya. Perawat itu pun mengeluarkan beberapa lembar kertas yang berisikan tagihan uang untuk perawatan ibunya. Diana buru-buru membuka dan membaca satu persatu lembaran itu. Dan betapa terkejutnya Diana saat melihat nominal uang yang harus dia bayar. Ini beneran 10 juta Sus? Apa nggak bisa kurang lagi? Tanya Diana sambil mengelap keringat yang tiba-tiba membasahi keningnya. Iya Mbak, kalau Mbak nggak sanggup silakan ke ruang administrasi. Terima kasih. Perawat itu pun langsung pergi begitu saja meninggalkan Diana yang masih terbengong-bengong. Diana bingung harus bagaimana lagi. Mengapa cobaan datang berkali-kali tanpa memberikan jeda? Jika begini mau tidak mau dia harus menjual salah satu tanah yang baru saja dia beli untuk toko barunya. Atau kalau tidak, dia memilih berhutang kepada Ratna lagi. Tapi Diana merasa tidak enak karena sudah berkali-kali merepotkan Ratna.
dan Diana pun memilih untuk menjual tanahnya. Ketika hendak keluar dari rumah sakit, dia bertemu dengan Om Hardi. Dia adalah pamannya Ratna. "Siapa yang sakit, Nah?" tanya Om Hardi dengan kaget. "Ibu, Om. Sekarang baru di IGD." Diana menjawab dengan raut wajah sedih bercampur dengan kebingungan. Karena Om Hardi sudah dipanggil masuk ke ruang periksa, dia belum sempat bertanya banyak hal. Diana pun langsung berjalan ke parkiran. Saat hendak pergi, Ratna menelpon. Diana kaget. Ratna tiba-tiba menelpon. "Halo Rat, ada apa?" "Kata Om Hardi, ibu masuk rumah sakit. Kenapa kamu gak ngabari aku?" "Maaf Rat, tadi buru-buru. Karena sakit ibu sudah parah, jadi aku gak sempat menghubungi siapapun." "Sekarang bagaimana?" "Sekarang baru dirawat di IGD dan ini aku lagi ngurus administrasi dulu," jawab Diana tanpa sadar. Seketika Ratna menutup teleponnya dan dia pun langsung mengirimkan uang untuk Diana. Diana kaget karena uangnya lebih banyak dari yang biasanya ia keluarkan. Dia pun berterima kasih berkali-kali kepada Ratna. Diana harus cepat-cepat kembali ke rumah sakit dan menyelesaikan administrasi supaya ibunya bisa segera mendapatkan perawatan maksimal. 3 hari setelah berada di IGD, ibunya pun siuman. Diana sangat senang dan langsung mendekati ranjang ibunya. "Ibu hanya minta satu hal kepadamu. Tolong balaskan dendam ibu. Akan aku beritahu foto ayahmu dan perempuan sialan itu. Buat mereka merasakan apa yang ibu rasakan." Usai menunjukkan foto ibunya meninggal, Diana menangis sejadi-jadinya. 1 bulan setelah kematian ibunya, Diana bisa berusaha bangkit lagi. Kebetulan Ratna baru bisa pulang saat itu. Dia mendatangi Diana. Diana masih tampak bersedih sehingga tidak banyak berbicara. Ratna yang melihat keadaan Diana sangat memprihatinkan belum berani membahas siapa pelakor yang merebut ayahnya temannya itu. Sepulang dari sana, Diana memberikan sebuah kalung yang di tengahnya ada seperti batu akik. Ratna simpan baik-baik kalung itu, bahkan dia pakai setiap hari. Beberapa bulan berikutnya dia tidak berani menghubungi Diana karena takut mengganggu. Dan entah mengapa 3 bulan sejak kematian ibunya Diana, Ratna sering merasakan demam dan panas dalam. Padahal ketika dicek suhu tubuhnya normal. Ratna juga sudah pergi ke dokter. Namun kata dokter itu hanya gejala sakit biasa. Ratna pun tidak berpikiran macam-macam. 2 minggu berikutnya tubuhnya malah semakin lemas. Sampai-sampai dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa tiduran di atas ranjang. Sebenarnya Ratna ingin menghubungi Diana dan memberitahu kepadanya tentang penyakitnya itu. Tapi dirasa tidak mungkin karena dia takut kalau Diana malah jadi kepikiran dan ikut sakit-sakitan. Setiap malam Ratna merasa lehernya seperti tusuk paku, sehingga hampir setiap malam dia mengerang kesakitan. Suaminya sampai sudah mendatangkan 3 dokter spesialis, namun ketiganya belum bisa mengobati sakitnya secara maksimal. Tidak hanya sampai di situ saja. Setiap siang Ratna juga merasakan perutnya seperti ada yang menendang. Kian hari sakitnya malah semakin parah. Ratna pun dibawa ke IGD dan Diana juga belum mendapatkan kabar dari Ratna soal temannya itu. Sehingga dia tampak tenang dan seolah tidak terjadi apa-apa. Seminggu dirawat di rumah sakit, Ratna pun meninggal. Barulah Diana datang. Diana datang dengan Bu Iem ke pemakaman temannya itu. "Apa kamu tidak menyesal sudah menjadikannya tumbal? Dia sudah baik kepadamu." Bu Iem bisik-bisik saat menghadiri pemakaman Ratna. Diana diam saja. Dia terus memandangi peti itu masuk ke liang lahat. "Aku tidak menyangka waktu kamu minta kalung itu. Aku kira kamu akan memberikannya pada orang yang tidak kamu kenal. Ternyata malah sahabatmu sendiri yang selalu membantumu." Bu Iem lagi-lagi mengajak Diana mengobrol. Diana pun belum mengeluarkan sepatah kata pun. Ketika ibu dan ayahnya Ratna hendak menyapanya, Diana langsung mengajak Bu Iem pergi. Sontak saja Bu Iem kaget dan lantas bertanya ketika sedang berjalan. Kenapa pergi? Bukannya tadi dia memanggil kita?" Diana terus saja berjalan dan menghiraukan omongan Bu Iem. Barulah sampai di mobil, Diana mau berbicara dan berterus terang. "Aku tahu dia sudah membantuku setiap saat, tapi bantuan itu tidak mampu menghapuskan luka yang ibuku derita. Makanya aku tidak kecewa kalau dia mati karena aku ingin ibunya merasakan apa yang ibuku rasakan. Dia harus merasakan kehilangan orang yang dicintai." Diana mencoba menahan air matanya saat menceritakan hal itu. "Sebentar, maksudnya apa? Aku tidak mengerti," tanya Bu Iem. "Ibunya Ratna lah yang sudah merebut ayah dari ibuku." Bu Iem kaget dengan apa yang Diana katakan.
Dia tidak menyangka dengan apa yang terjadi. "Kamu tahu dari mana?" Bu Iem masih saja tidak percaya. Sebelum ibu meninggal, ibu menunjukkan foto ayah dan perempuan pelakor itu. Awalnya aku tidak menyangka kalau ternyata orang yang ada di dalamnya adalah orang tua Ratna yang sangat aku kenal. "Lalu, kenapa kamu tidak mengorbankan mereka saja daripada temanmu?" "Karena aku ingin melihat mereka merasakan apa yang ibu rasakan. Mereka harus merasakan rasanya kehilangan. Kalau aku langsung membunuhnya, mereka tidak akan merasakan hal itu." Setelah kematian Ratna, Diana terus saja memantau keadaan pelakor dan ayahnya. Dari yang dia lihat, mereka masih tampak bersedih. Diana yang masih menyimpan dendam kepada keduanya memilih mengirimkan santet untuk keduanya. Bu Iem mau-mau saja membantunya. Dia hanya ingin kedua orang itu sakit yang tidak sembuh-sembuh. Keinginan Diana segera Bu Iem kerjakan. "Buat lebih sakit lagi, Bu. Aku ingin melihat mereka disiksa oleh rasa sakit yang ada di dalam tubuhnya sendiri," pinta Diana saat mendatangi rumah pelanggannya itu. Bu Iem menurut saja. Dia mengirimkan santet sesuai yang Diana pinta. Diana pun mendatangi makam ibunya dan berkata, "Bu, dendammu sudah terbalaskan. Semoga tenang di sana, Bu." 3 hari kemudian pelakor dan ayahnya meninggal. Diana datang melayat karena meskipun dia sudah menyakiti ibunya, dia tetap ayah kandungnya sendiri. Diana yang tidak kuat menahan kesedihannya memilih segera pulang. Dia teringat dengan ibunya. Diana sudah mencoba melupakan semua masa kelamnya yang mengerikan itu. Dia ingin fokus membesarkan dan mengembangkan usaha toko bajunya. Dia juga mencoba berdamai dengan masa lalunya yang kelam. Kini dia sudah membuka 6 toko baju yang masih memakai pesugihan. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.